Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kericuhan mewarnai musibah kebakaran di Samarinda. Sejumlah relawan damkar dipukul oleh orang tidak dikenal. Pemerintah provinsi masih menelisik sebab tersendatnya pasokan beras di Kalimantan Timur. Berbagai persiapan dilakukan jelang pawai merayakan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia di Samarinda. Kawasan Jalan Juanda 6, Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu, Jumat sore gempar. Ini terjadi saat seorang bocah laki-laki usia 5 tahun bernama Huzaifa Irsyad ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad tersebut selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Korban dilaporkan terjatuh di parit saat bermain bersama beberapa rekannya. Seorang pengendara sepeda motor tewas di Jalan Wahid Hashim 2, Samarinda Utara, Sabtu siang. Warga menyatakan sebelum terjadi kecelakaan, korban terlihat memacu sepeda motornya dari arah Ring Road hendak menuju ke Simpang 4 Sempaja. Tiba di lokasi kejadian, ia berpapasan dengan truk dari arah berlawanan. Saat itulah warga mendengar benturan keras yang disusul jatuhnya korban di atas aspal. Apel singkat dengan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih ini berlangsung di Simpang 4 Lembuswana pada Minggu siang. Kegiatan yang digelar tepat saat detik-detik proklamasi dibacakan itu diikuti relawan, polisi, dan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Ketua Relawan Informasi Taruna Samarinda atau ITS menyatakan kegiatan seperti ini rutin digelar setiap tahunnya. Aliran anak Sungai Agung inilah yang diresahkan oleh warga di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Mereka menjadi resah karena alirannya tidak lagi berfungsi. Diduga akibat aktivitas salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di kawasan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memastikan jika hasil penyelidikan menemukan pelanggaran, maka akan diproses lebih lanjut. Video yang direkam dari kamera ponsel ini memperlihatkan seorang pemuda menunggangi penyu hijau yang berjalan di pasir. Lokasi kejadiannya diduga di daerah wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Aksi tidak terpuji ini pun menuai kecaman dari warga. Penertiban terhadap mobil yang parkir sembarangan masih berlangsung di Samarinda Selasa siang. Sebagai hukumannya, roda mobil tersebut digembok. Selain itu, kaca mobil juga dipasangi stiker peringatan. Pada kegiatannya kali ini, petugas menyasar sejumlah lokasi, mulai dari Jalan PMI, Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan Jalan Imam Bonjol. Pembahasan pasokan beras premium ke Kalimantan Timur dilakukan pemerintah provinsi. Ini dilakukan setelah distribusi dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan tersendat.
Gubernur Kaltim menginstruksikan Bulog, Samarinda, dan Balikpapan agar segera mendistribusikan beras medium guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Mendapat tekanan seperti itu, Kepala Bulog Samarinda memastikan dalam waktu dekat beras SPHP akan terjual di retail modern. Ketentuannya adalah harga jual tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp13.100 per kilogramnya. Kita atau dari toko keluar ke masyarakat itu tidak boleh lebih dari harga HET-nya. HET-nya itu kan 13.100 per kilo atau 65.500 per 5 kilo atau satu sak. Oh, berarti selisihnya dengan pasar murah kan 55.000 Pak yang di Samarinda. Kalau retail modern sama 55.000 juga. Sama kalau jadi gini, kan ada namanya dari retail modern beli ke gudang Bulog, retail modern jual ke masyarakat. Nah, yang beli ke Bulog itu maksimal harganya 56.500. Terkait stok beras, Gubernur Kalimantan Timur menegaskan stok yang dimiliki sangat mencukupi. Tercatat sebanyak 1.200 ton beras yang tersimpan di gudang Bulog. Untuk itulah Pemprov meminta agar beras ini dijual ke sejumlah gerai agar harga ecerannya bisa lebih murah. Sekian dan punyanya Bulog untuk Kaltim ada sekitar 1.223 ton. Cukup sekali untuk memasuk ke gerai-gerai pasar tradisional maupun pasar-pasar yang sudah modern. Pak, takutan dari Sulawesi itu kenapa Pak? Kenapa mereka takut? Ya, saya perlu menyampaikan mungkin takut dengan Satgas. Sebenarnya kalau tidak ada salah ngapain harus takut kan gitu. Untuk saat ini distribusi beras medium dilakukan melalui pasar murah yang digelar di beberapa tempat. Kedepannya, beras medium ini bisa dijual lebih luas agar harga beras bisa ditekan serendah mungkin. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kisruh soal tarif pengemudi ojek online dengan pemerintah Provinsi Kaltim telah berjalan sebulan lebih. Kekisruhan ini muncul seiring terbitnya SK Gubernur yang mengatur ketentuan tarif taksi daring yang dinilai merugikan pengojek. Untuk mengatasi persoalan ini, kedua belah pihak sepakat mengkaji ulang selama 14 hari kerja. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji revisi terhadap SK Gubernur yang diterbitkan tahun 2023 lalu dipandang perlu. Tujuan dari revisi ini yakni agar semua pihak merasa diuntungkan. Nantinya proses revisi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk aplikator dan mitra kerjanya. Melakukan evaluasi terhadap surat keputusan gubernur yang sudah berlaku dari tahun 2023 yang lalu, menyesuaikan kondisi yang ada sekarang. Jadi Dinas Perhubungan selama 14 hari kerja ini beliau akan selalu berdiskusi dengan semua aplikator, 3 aplikator yang ada, Gojek, Grab, dan Maxim, kemudian juga dengan mitra-mitranya. Sudah menerapkan itu selama 3 bulan, Pak. 3 minggu. Terkait rencana evaluasi SK Gubernur itu membuat salah satu aplikator senang. Bahkan mereka berjanji akan terus mendampingi Pemprov sepanjang proses revisi dilakukan. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan memberikan kepada Pemprov terkait situasi dan kondisi yang berlaku saat ini. Semua evaluasinya kita pasti dampingi, kita juga pasti kasih usulan, kasih masukan untuk perhitungan yang sesuai dengan kondisi sekarang lah ya. Jadi nanti revisi SK Gubernurnya itu jadi lebih utuh, karena yang sekarang memang sangat perlu ada pergantian, ada revisi di situ, karena dampaknya ke masyarakat, harga lebih tinggi, nggak ada orderan, driver juga dapat
pendapatannya juga menurun, tidak ada orderan, kemudian distribusinya juga akhirnya tidak rata, makanya ini revisi perlu dilakukan. Estimasi untuk revisi SK Gubernur terkait tarif pengemudi ojek daring ini berjalan dari tanggal 20 Agustus hingga 3 September 2025. Kurun waktu tersebut, kedua belah pihak harus dapat menentukan formulasi dan mekanisme untuk menetapkan tarif tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.